kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mari mengucap syukur untuk hari yang baru ini, untuk hari yang indah. Mari kita sama-sama sekuat hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama.
Kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau menyembah Dia. Bawa hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver. I seek the giver, not the gift. My heart desires to wish to live you high above all earthly king, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah.
pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh menyembah-Mu, dan kami tahu Tuhan, Tuhan yang membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Mazmur pasal yang ke-19. Bacaan Alkitab hari ini Mazmur pasal 19 ayat yang pertama, di bawah judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud dalam pekerjaannya, dalam pengembalaannya, seringkali dia menyaksikan matahari terbit. Seringkali dia harus tinggal di padang bersama-sama dengan dombanya, menyaksikan malam tiba, bintang dan langit dan semua. Semua yang dilihat oleh Daud itu menjadi sebuah pengalaman rohani yang membawa dia kepada Tuhan. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami itu membawa dia kepada Tuhan. Tuhan tetap menjadi fokus daripada hidup dia. Maka dari itu dia berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang pertama dia katakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pada waktu Daud melihat langit, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak lagi melihat hanya keindahan langit, dia tidak hanya lagi melihat keindahan matahari terbit atau matahari terbenam, tapi dia melihat keindahan Tuhan. Inilah gambaran orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia lihat itu akan membawa dia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang punya pemikiran, punya konsep, punya pandangan yang berbeda tentang situasi yang mereka hadapi. Semua itu tergantung daripada hubungan dia dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi, baik matahari terbit, matahari terbenam, baik hujan atau tidak, baik badai, dia tetap akan mampu melihat Tuhan. Karena apa? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, tidak ada kesempatan baginya untuk berbuat dosa atau berbuat yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini. Malam saya merenungkan Tuhan. Kenapa Daud bisa melihat seperti itu? Kenapa Daud melihat keindahan langit dan dia melihat kepadamu? Kenapa Daud melihat keindahan matahari terbit dan dia ingat akan Engkau? Kenapa melihat dia matahari terbenam dan kemudian datang malam, dia selalu teringat Engkau? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah masa-masa yang paling tidak menyenangkan. Tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana. Bagi saya pribadi, tentu saja sebagai orang yang sedang traveling, keadaan ini sangat tidak menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah kita mampu melihat Tuhan dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini? Ada satu hal yang saya ingat betul.
pada saat mulai berita-berita yang menggentarkan hati sampai ke telinga saya, baik melalui media sosial, baik dia menyampaikan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak ngerti. Hati saya diliputi dengan kegentaran, tapi saya mau melihat kepada Engkau. Kemarin satu doa dari Bapak Rohani yang sangat luar biasa. Dia berkata begini, hari ini kita hidup di dua alam, di dua kondisi, alam roh dan alam daging. Secara alam roh kita tidak takut dengan semua keadaan, tetapi secara daging ada kegentaran, ada sesuatu yang menggentarkan hati. Dan itulah sebabnya beliau berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, memberikan teladan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh biar cawan ini berlari. Secara daging semua yang Anda dan saya lihat, yang kita lihat hari-hari ini, setiap hari kita melihat tabel, setiap hari kita melihat data, setiap hari kita melihat semuanya, beberapa orang yang sudah terpapar dan segalanya, itu menggentarkan hati. Tapi secara alam roh kita harus datang kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh Daud. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, bukan hanya keindahan jasmani yang dia lihat, tapi kemuliaan Tuhan. Baik pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya terus memandang kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Terus datang kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Terus menyembah Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Terus merenungkan firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Daud berkata, apa yang membuat Daud bisa menjadi begitu luar biasa dengan Tuhan? Dia berkata begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, apa yang membuat Daud bisa mengerti? Di samping pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, dalam setiap keadaan, dia adalah orang yang gemar akan Taurat Tuhan. Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semua yang Daud alami dalam hidupnya, semua yang Daud lihat dalam hidupnya, semua yang Daud rasakan dalam hidupnya, secara live, secara langsung dalam hidupnya, itu berawal dari kedekatan dia akan Taurat Tuhan, kedekatan dia akan firman Tuhan. Bukankah hari-hari ini merupakan hari-hari yang Tuhan berikan kesempatan buat Anda dan saya banyak merenungkan firman, banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan di hadapan Tuhan. Waktu Anda dan saya diperkuat, diperlengkapi Tuhan. Saya tidak tahu persis apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan, tapi saya percaya Tuhan membawa hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Menjelang kedatangannya dia kembali. Mungkin saja ada keadaan masa-masa yang lebih suka. Itu sebabnya Anda dan saya dilatih hari-hari ini untuk banyak berdiam, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Mungkin tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di depan. Kita harus tetap berharap sama Tuhan, kita harus tetap positif, kita harus tetap yakin. Tapi secara realita, bukankah juga Alkitab mengatakan akan ada masa-masa yang sukar? Saya tidak berbicara tentang rapture, kapan atau bila mana hal itu terjadi, atau apakah itu memang terjadi. Tapi saya mau Anda mengerti pagi hari ini, mengapa Daud mampu melihat semua keadaan yang secara jasmani, dan dia masih bisa melihat Tuhan. Karena dia, di samping dia dekat dengan Tuhan, dia suka merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang salah dengan Taurat. Taurat Tuhan itu sempurna, dan ini adalah firman Tuhan. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Alkitab itu bukan berisi firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Artinya sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya firman Tuhan. Sempurna, menyegarkan jiwa, nggak ada yang perlu dikurangi. Yesus Tuhan kita sendiri tidak pernah mengatakan meniadakan Taurat. Dia menggenapi Taurat. Taurat Tuhan itu sempurna. Tetapi memang tidak bisa menyelamatkan, karena keselamatan Tuhan hanya dapat datang dalam nama Yesus. Tapi bukan berarti Taurat itu kehilangan arti atau tidak berlaku lagi. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Pada waktu Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk banyak merenungkan firman Tuhan, bukankah itu membawa kita semakin bercahaya, semakin yakin bahwa firman Tuhan itu benar, lebih indah dari emas, bahkan daripada emas tua. Hari ini
Berapapun Anda punya sesuatu dalam hidup ini, harta uang menjadi seolah-olah terbatas. Tapi kalau Anda dan saya punya firman, Anda dan saya punya firman Tuhan, maka itu akan membawa kita lebih berjaya, lebih yakin lagi. Karena keyakinan kita bukan didasarkan pada apa yang Anda dan saya punya, tetapi keyakinan kita karena Anda dan saya sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan Daud berkata, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya, melalui semua keadaan ini. Pada waktu Anda dan saya kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan diperingatkan Tuhan. Tuhan menunjukkan kedaulatannya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan otoritasnya. Siapakah yang hari ini mampu menerka, memahami semua dengan persis tepat? Saya kira kita hanya bisa datang kepada Tuhan, bersujud menyembah Dia, dan mengakui Dia adalah Tuhan, mengakui Dia adalah Raja, mengakui Dia adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta, atas hidup Anda dan saya. Pagi ini terus menyembah Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, terus berdoa. Mari bagi berdiri di depan duduk. Oh, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I know for the song of praise to bring you praise alone. I seek the giver, not the gift. I seek the giver, not the gift. My heart desire is to lift you high above the earthly king, to bring you praise. Sekali lagi katakan, I bow my knee, I bow my knee before you. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you praise. Hallelujah. Haleluya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory to the King. Haleluya. 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 Glory to the King. Bapakku berdoa bagi setiap jemaatmu, setiap umatmu yang menyaksikan tayangan secara langsung atau tunda, dimanapun mereka berada, bahwa hati kami, hidup kami senantiasa mampu melihat Engkau dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami tidak mengerti dengan betul, mungkin kami tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau melihat kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas alam semesta ini. Pagi ini kami mau tahu, kami mau berkata kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau Tuhan kami yang akan membawa kami. Kami akan mengikut Engkau Tuhan, kami akan menyertai Engkau, kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih, itu cukup bagi kami Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi ketakutan, karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau yang punya otoritas atas hidup kami. Terima kasih ya Bapak atas alam semesta ini. Terima kasih. Karena Santa kaya nama ya nama ya nama ya nama ya nama Santa kaya nama ya nama ya.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkatlah tangan kananmu kepada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, sepanjang hari ini. Kau yang tetap berbisnis, kau yang tetap bekerja, kau yang tetap melayani. Pagi hari ini biar urapan Tuhan turun ke atasmu, kasih Tuhan memelihara hati. Kau akan mampu melihat Tuhan di balik semua yang ada dalam hidupmu, dan kau akan memuliakan Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Hari ini dan sampai selama-lama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada satu orang pun dari antara kami yang terkena sakit penyakit. Kami semua ada dalam kasih darah Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di penyembahan pagi